kesadaran kita tentang Tuhan lagi-lagi itu sebetulnya memenuhi sepanjang kehidupan kita, ya. Nah, apakah Tuhan itu hanyalah konsep, ya kan? Atau realitasnya seperti apa gitu? Kan gitu ya, kurang lebih ya, pertanyaannya. Paling nggak kita harus tahu diskusi kita ini tentang apa sih definisi konsep gitu. Menurut umumnya apa nih? Kalau pengertian konsep itu apa? Sepanjang saya ketahui ya konsep itu ya apa ya, pemikiran ya, yang kemudian dituangkan di dalam telaah ya, analisa ya kan, ya intinya nggak keluar dari pemikiran hal-hal yang abstrak kemudian dikemas sedemikian menjadi sebuah argumentasi, ya kan, baik itu secara empiris ya kan atau secara ilmiah atau apapun namanya, dia di tataran konsep. Saya pikir itu ya kurang lebih mungkin konsep itu seperti itu. Kayak misalkan orang mau bikin rumah kan harusnya dikonsep dulu, ya kan. Itu kurang lebih contohnya kayak gitu. Jadi konsep itu adalah menggambarkan tentang sesuatu sehingga sesuatu yang dimaksud itu bisa dipahami. Nah, apakah Tuhan itu sebatas konsep? Kalau definisi konsep semacam tadi yang dijelaskan tadi, maka maaf, kurang tepat kalau Tuhan sebagai konsep, karena segala pemikiran, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu kan dalam ranah pikiran, iya kan? Artinya dia nggak mungkin terangkap dengan ciptaannya itu sendiri, ya kan? Kan kalau kita mengkonsep berarti kan mengarang, menciptakan dalam pikiran kan. Sementara dia sudah ada kan, Tuhan itu sudah ada. Jadi artinya dia bukanlah sesuatu yang bisa dikonsep gitu. Berarti kalau dia dikonsep atau dalam ranah konsep, berarti dia bukan Tuhan. Dia seperti sesuatu yang lain yang bisa dikonsep. Dia tidak tersentuh dengan konsep. Mungkin seperti itu ya. Jadi bagaimana memahami kalau bukan konsep kan itu? Ya dia realitas itu sendiri. Ketika orang mengatakan tentang Tuhan, itu aja masih konsep tentang Tuhan. Hal-hal yang terkait tentang Tuhan masih konsep, tapi realitasnya identitas Tuhan itu sendiri adalah realitas yang hakiki, yang faktual, yang abadi, yang ada terus menerus. Makanya ketika kemarin kita bahas tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu sama dengan ada, ya kan? Atau ada sama dengan Tuhan, itu artinya keberadaannya itu sudah ada tanpa ada proses sebab akibat. Ya. Dia ada sebelum ada sebab akibat. Artinya dialah yang menyebabkan sebab akibat itu ada kan, atau dia adalah sebab utama. Artinya realitas Tuhan atau realitas ada itu sendiri yang menjadikan segala sesuatu itu bisa disebut sebagai sesuatu. Kembali lagi kemarin kita kasih contoh, ada gelas ya kan? Maka gelas ini perlu ada dulu baru bisa disebut sebagai sesuatu yang namanya gelas. Nah, berarti realitas ada itu begitu nampak terang benderang, bukan gelasnya ya. Jadi ada hadir meliputi segala sesuatu. Jadi realitas sebenarnya, realitas itu artinya apa? Yang betul-betul adanya, ya kan? Adanya itu tanpa sebab yang lain. Jadi ada gelas, berarti gelas itu adalah sesuatu atau keberadaan yang
keberadaannya itu ditentukan oleh adanya ada. Tapi perlu dicatat, gelas itu sesungguhnya bukan sebuah keberadaan atau bukan realitas sesungguhnya, gitu. Karena dia adalah sesuatu, disebut sesuatu karena ada. Gelas itu hanya nama, bentuk yang sudah disepakati seperti ini namanya gelas, kan. Unsur sesungguhnya ya ada pasir, ada unsur-unsur kimia lain yang dimasak, ya kan, jadi cetak jadi gelas. Nah, kembali lagi, ada itu bukan konsep, atau ada itu bukanlah subjek yang dipikirkan, tetapi dialah sesungguhnya keberadaan tunggal. Tidak ada keberadaan kecuali dirinya. Jadi dia tidak bisa diidentifikasi oleh sesuatu. Kita sebagai makhluk, ya, kita nggak bisa mengidentifikasi Tuhan itu sebagai subjek. Karena kalau kita nisbahkan dia sebagai subjek, maka dia terperangkap dalam unsur-unsur kesubjektivitasan, kan? Maka bukan Tuhan, gitu. Nah, seperti contoh sederhana diri kita. Diri kita ini hadir, itu kemudian yang tampak itu kan sebetulnya perbuatan-perbuatan. Saya hadir di sini, yang nampak bukan realitas diri saya, tetapi perbuatan-perbuatan saya. Yaitu apa? Saya sebagai sahabat bapak-bapak semua di sini. Ya. Saya nampak sebagai orang tua dari anak saya, suami dari istri saya. Hanya sebatas itu, ya kan? Tapi subjek sesungguhnya, individu, identitas sesungguhnya yang tahu sepenuhnya saya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi justru keberadaan saya yang begitu nyata, maka meniscayakan saya menampakkan perbuatan-perbuatan, ya kan, yang kemudian dikenali. Nah, jadi kita sebagai makhluk mengenali Tuhan itu sebatas perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatannya apa? Mencipta, kan itu banyak. Bahkan ketika kita mendengar, melihat, meraba, itu kan perbuatan-perbuatannya. Dia dulu yang ada hadir, baru kita bisa merasakan perbuatan-perbuatannya. Tetapi kita atau makhluk, ya, realitasnya di hadapan dengan ada, dengan Tuhan, itu bukan keberadaan. Tidak adanya keberadaan kalau dihadapkan dengan Tuhan itu. Jadi Tuhan atau ada itu keberadaan tunggal, nggak bisa diduakan, hanya yang ada dirinya. Artinya selain ada, tiada. Alam semesta ini, langit, bumi, beserta isinya, ya, apapun itu, dihadapkan kepada Sang Ada atau Tuhan, maka bukanlah realitas. Karena hanya ada satu realitas, yaitu ada. Makanya dia menjadi wajib ada, wajib wujud. Karena sesuatu bisa dikenali sebagai sesuatu karena dia dulu yang ada, ya kan? Nah, maka keberadaan atau eksistensi yang ada sesungguhnya hanya dia. Kita ini hanya penampakan, ya kan? Atau manifestasi atau bayang-bayang, gitu. Nah, jadi ada lawannya ketiadaan. Itu Pak. Mungkin sampai di situ kira-kira bisa ditambahkan mungkin atau dipertanyakan lagi Pak. Mungkin Pak Erik ada yang bisa ditanyakan. Berarti ada sebagai realitas, sebagai sumber utama dari segala sesuatu. Iya. Nah, sesuatu di sini bisa kita katakan sebagai tadi manifestasi, iya, bayang-bayang, betul. perwujudan, dan lain-lain. Iya. Berarti kalau kita melihat segala
yang ada tadi seperti Pak Yus bilang bahwa alam semesta berikut segala isinya. Katakanlah kita ambil contoh ini gelas lagi, kembali lagi gitu ya. Ketika kita mengatakan gelas itu ada, sebenarnya kita sedang mengatakan bahwa yang ada hanyalah ada. Gelas ini adalah penampakan atau bayang-bayang dan perwujudan dari ada. Persis. Oke. Pertanyaannya, gelas ada nggak? Ada. Gelas ada. Ya kan, kalau nggak ada saya gila bilang. Ya kan. Makanya di situ kadang ya masih ada apa namanya? Mungkin begini. Kalau Pak Yus menanyakan bahwa gelas itu ada, saya pasti harus menjawab gelas itu ada. Tetapi apakah gelas itu sama dengan ada? Nah, itu butuh penjelasan lebih lanjut. Ya, jadi begini, kan tadi kita berusaha untuk membangun tauhid tunggal nih, ya kan? Ketika kita berbicara tentang keberadaan ada, yang ada cuman ada, yang ada hanya ada, selain ada, ya ada. Sampai di sini final. Artinya segala sesuatu itu tiada. Makanya kan muncul pertanyaan yang menggelitik tadi, apa jadi sekarang gelas ada nggak? Nah maka ketika kita dudukkan pada posisi tauhid yang tunggal, ya artinya itu dia harus berani kita katakan tiada, karena selain ada tiada. Nah tetapi ketika dibahas dalam pembahasan, ya, nah dia nggak boleh mengkhianati ilmu kan. Kita kan punya ilmu nih, ilmu indrawi. Indrawi mengatakan, oh ini ada, nah gitu kan. Maka pada akhirnya kita mendapat pengetahuan tentang sesuatu, bukan pengetahuan tentang ada. Maka sesuatu itulah sebetulnya konsep. Ini konsep. Karena si adanya ini itu dialah yang memberi pengetahuan, yang ada ini kan gitu. Jadi yang kita pertanyakan keberadaan gelas ini, itu kan pertanyaan indrawi. Faktanya memang ada dalam ilmu indrawi kan, bisa dipegang, bisa dimanfaatkan sebagai gelas. Nah, maka ketika dia dihadapkan dengan keberadaan ada, maka dia tiada. Tetapi ketika kesadaran ilmu kita atau indera kita mengatakan ini ada Pak, betul, tapi dalam takaran sebagai sesuatu adanya. Nah, bukan keberadaan yang tadi Mbak Tengku bilang keberadaan yang mutlak sebagai ada, bukan. Sebagai realitas adanya. Maka dia keberadaannya adalah bergantung kepada ada, maka bisa dikenali. Jadi yang perlu dikenali sebetulnya sesuatu, bukan adanya. Adanya justru yang sangat terkenal, sangat ada, sangat realitas itu terang benderang ya nyata. Oke. Koreksi saya ini Pak Yus. Berarti mungkin lebih mudahnya kalau pertanyaan Pak Yus tadi bilang apakah gelas ini ada, kalau tadi dihubungkan dengan ada itu sendiri atau wujud, karena dia tuh ada itu tidak bisa didefinisikan, dan dia memiliki satu identitas. Ada ya ada. Gitu. Berarti ketika pertanyaannya Pak Yus mengatakan apakah gelas ini ada, berarti gelas ini tidak ada. Ya kan, yang ada hanya ada. Tapi gelas ini sebagai penampakan, bayang-bayang, cerminan dari ada itu. Persis. Maka kita bisa mengatakan gelas itu ada akhirnya. Oke. Nah, jadi makanya yang akhirnya menjadi pembahasan, menjadi konsentrasi manusia itu bukan mencari Tuhan, bukan mencari ada sudah ada mau dicari. Justru pencarian manusia, perenungan manusia itu terhadap manifestasi, terhadap sesuatu. Ya kan, untuk apa gelas ini bikin? Nah, kan, ya, manfaatnya untuk minum misalnya gitu. Jadi, nah, tapi yang menarik, karena dia sudah ada dalam arti bukan adanya gelas ya, dia dihadirkan sebagai
pengetahuan atau sebagai konsep, maka harus bermakna. Karena sebagai konsep, yaitu gelas bermakna. Bermaknanya apa? Fungsinya. Ya kan, fungsinya yang bermakna. Kita pakai untuk minum dan buat menempatkan air minum. Nah, itu yang kemudian kita mengenal bahwa kita disuruh merenungi ciptaannya, bukan zatnya kan. Karena zatnya sudah ada, artinya sudah ada sebelum kita ada gitu. Jadi konsep inilah konsep kehidupan ini, konsep itu berubah terus. Jadi konsep itu berubah terus, Pak. Ya. Gelas ini sejak kapan ada, kita bisa tarik saat dia dicetak, ya kan. Maka sampai kapan dia ada, ya tergantung pemilik gelas ini, apakah dia bisa memakai dengan hati-hati, kalau nggak bisa pecah, maka berakhirlah umurnya. Artinya dia berubah. Segala sesuatu itu berubah. Tapi yang tidak berubah ada. Gitu. Nah, setiap perubahan sesuatu itu ada terus. Maksudnya saat ada itu ada terus. Apapun yang berubah ada, hadir terus menerus. Maka ada ini abadi kan. Nah, keabadian inilah sehingga berhikmah, sehingga kita bisa konsisten mempelajari sesuatu, mempelajari manifestasi atau kehadiran alam semesta ini. Kalau nggak konsisten, keberadaan ada, nggak bisa dipelajari. Pohon rambutan dipelajari, ya kan? Oh, ternyata dari bijinya tumbuh sampai batang, ranting, daun berbuah. Tapi keberadaan ada terus menerus, ada di biji, ada di akar, ada di batang, dan seterusnya, ada di buah. Sehingga justru karena keberadaan ada itu sangat konsisten, abadi, ada terus, maka sesuatu itu bisa dikenali. Jadi mengenali sesuatu itulah yang disebut tugas manusia. Bukan mengenal Tuhan, karena Tuhan sudah sejatinya ya. Nah, baik kita sadar atau tidak, dia ada. Nah, catatannya adalah karena dia perlu ada untuk hadir sebagai gelas, maka dia nggak berkhianat. Ada gelas, maka ketika disebut namanya sebagai gelas, dia nggak mungkin menjadi piring. Ya. Artinya, walaupun dia hanya bayang-bayang atau manifestasi yang keberadaannya adalah tiada di hadapan ada, tapi dia komitmen sebagai gelas sepanjang dia tidak jatuh pecah misalnya. Artinya, sampai kapan dia menjadi gelas? Sampai dia konsisten menjadi gelas sebagai manifestasi. Artinya, kejujuran gelas sebagaimana adanya. Adanya itu menampakkan diri sebagai gelas, ya kan? Tapi ada bukan gelas kan gitu ya. Berarti dia selamanya menjadi gelas, nggak berkhianat gitu, kecuali jatuh pecah. Nah, jadi mungkin saya mau menekankan bahwa ada itu lawannya tiada. Sesuatu apapun itu ketiadaan. Ketiadaan itu apa definisinya? Ya tiada. Nah, untuk menguji ini benar nggak, itu kita bisa uji ke diri kita. Misalnya, saya ingin ketemu Pak Erik 5 menit yang lalu. Pak Erik yang sekarang adalah bukan Pak Erik yang 5 menit yang lalu. Ya. Tapi sekaligus Pak Erik yang sekarang. Ya. Artinya, kalau saya ingin ketemu Pak Erik 5 menit yang lalu, mustahil ketemu. Ya kan? Nah, itu masuk contoh ya, contoh bahwa ketiadaan. Dia nggak kekal. Ya. Jadi Pak Erik yang sekarang adalah bukan Pak Erik yang 5 menit yang lalu, walaupun secara substansi menjadi Erik yang Pak Erik yang sekarang. Jadi penekanannya begini, maksud saya ringkas ya, bahwa selain ada tiada itu basic keyakinan, Pak. Kesadaran kita harus meyakini bahwa yang ada cuma Tuhan.
cuma ada. Kita tiada. Buktinya 5 menit yang lalu kita mana, ya kan? Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi sekaligus kita yang 5 menit yang lalu ada juga kita yang sekarang. Tapi itu bergerak namanya, Pak. Bergerak, ya. Mensubstansi, ya. Sementara Tuhan itu tidak mensubstansi. Ada itu ya ada, nggak bisa berubah. Ya dia nggak tersentuh dengan perubahan. Ada itu. Sementara yang terkena perubahan kita. Jari 5 jari ini adalah juga 5 jari yang bayi kita dulu. Tapi dibalik lagi, jari kita yang bayi mana? Ada nggak di sini? Jawabannya, realitas jari kita yang bayi udah nggak ada. Tapi bergerak menyempurna menjadi jari yang ini. Itu hebatnya itu, manifestasi. Tidak berkhianat. Ya, jari yang bayi adalah sekaligus jari yang sekarang. Tetapi jari kita yang bayi itu mana udah nggak ada, karena bergerak terus. Sama dengan pohon, biji rambutan ketika dipegang masih biji, ditaruh di tanah, bijinya mana? Dia tumbuh menjadi keluar akar, batang, pohon besar, sampai kita tanya lagi biji rambutan mana udah nggak ada. Artinya memang ketiadaan biji itu ada, realitas, tetapi adanya itu yang hadir terus menerus. Ya, mungkin gitu, Pak. Bisa kira-kira bisa dipahami kan nih? Mungkin apa? Bisa. Ah, ya. Kita ambil contoh lagi gelas, ya kan. Ya. Tadi bahwa sesuatu itu selalu dalam perubahan. Ya, perubahan yang menyempurna berarti kan ya. Perubahan yang menyempurna. Katakan tadi ini gelas. Kalau kita melihat bentuk seperti ini, kita tetap mengatakan gelas. Dan kita bisa ketika gelas ini misalnya pecah, jatuh, gelas sebagai gelasnya hilang. Iya, betul. Menjadi pecahan beling. Bisa kita katakan beling. Kita sebut katakanlah beling gitu. Berarti ketiadaan gelas. Persis. Tapi ada beling yang baru. Iya. Adanya tetap. Iya. Ada gelas, ada beling. Iya. Tapi sebagai gelasnya, sebagai penampakan dari adanya itu berubah. Iya. Menjadi beling. Iya. Nah, ini menarik nih. Iya, jadi yang berubah bukan adanya. Adanya tetap terus ada. Terus ada. Menyaksikan terus menerus prosesnya. Ya. Sampai ketika dia menjadi pecahan beling tadi, dia ada terus. Jadi sehingga kita bisa membagi ada realitas yang sesungguhnya, yaitu ada itu sendiri, ada gelas, ada beling gitu, ada pecah, ada tuh udah teridentifikasi realitas yang tunggal. Tetapi ketika kita sebut gelas sampai kemudian pecah, itu keberadaan sesuatu. Keberadaan itu bukan realitas ada, tapi dia hanya menunjuk bahwa ada yang ada. Dia sebagai kata tunjuk, menunjukkan ada yang memiliki eksistensi yang tunggal, wujud, Pak. Dia hanya kata tunjuk itulah, menunjukkan tentang adanya realitas tunggal. Terlepas dia pecah menjadi beling, tetap dia menunjukkan keberadaan beling, menunjukkan adanya ada. Ya kan? Sekaligus menunjukkan ketiadaan gelas. Iya, gitu. Makanya selain ada tiada, dia saja nggak bisa jadi gelas namanya, tiada. Atau bisa juga kita lebih ekstrim. Apakah gelas yang ini bergerak? Kalau tadi kan tubuh ya, kita yang 5 menit yang lalu mana kan bergerak menjadi kita yang sekarang. Apalagi dalam ilmu biologi, sel-sel itu setiap detik berubah, ya kan? Sel mati, tumbuh sel yang baru setiap detik, jutaan sel kan. Menurut ilmu pengetahuan di biologis manusia atau hewan ya. Nah, artinya setiap detik berubah, sementara ada tetap abadi. Nah, dalam konteks gelas ini berubah nggak dia?
yang kita lihat kan dari tadi ini gelas satu ini aja ya. Iya. Tapi berubah nggak dia? Berubah seperti yang tadi. Iya. Gelas yang kalau yang tadi kan bicara tadi tentang diri kita, Iya. bisa kita terapkan juga sebenarnya kepada gelas ini. Sama, ya. kan. Gelas yang 5 menit yang tadi Bukan gelas yang saat ini. Iya. Kan begitu. Kita bisa buktikan dengan jam. Gelas yang 5 menit lalu ya tadi berada di dalam. Iya. Tapi gelas yang sekarang ya di jam sekarang. Iya. Artinya dia juga bergerak dalam sisi waktu. Dalam sisi waktu. Gitu. Jadi makanya di sini kita nggak dengan kesadaran ini kita menjadi mungkin lebih bijaksana dalam melihat sesuatu. Misalkan ada orang melakukan kesalahan, ya kan? Itu jangan kemudian menjudge bahwa dia itu, ya kan? Bisa jadi kita kearifan kita menunggu mungkin dia khilaf, ya, kita pelajari kenapa dia melakukan hal-hal yang naif misalkan kan, sehingga boleh jadi dia yang setahun kemudian adalah jauh lebih baik daripada dia yang sebelumnya ketika melakukan kejahatan. Nah, ini kaitannya ke sana, Pak. Kalau untuk mengenal Tuhan itu harus dampaknya ke sana. Makanya jangan kesadaran tentang Tuhan itu hanya sebatas konsep tadi. Karena banyak orang terjebak di konsep. Mengenal Tuhan dalam pikiran. Menyembah Tuhan karena pikirannya menuntut. Bukan. Ketika kita melakukan sesuatu, apapun itu, tindakan berpikir, apapun itulah ya, maka kesadaran itu mengoptimalkan apa yang ada pada kesejatian diri kita. Misalkan kita melakukan pekerjaan, lakukan dengan kesadaran kita yang profesional, seprofesional mungkin gitu. Bukan manipulatif, itu maksudnya. Jadi kita melakukan itu ya seadanya, bukan semanipulatifnya. Seadanya itu maksudnya sebagaimana adanya. Jadi ada itu makna lain dalam kesadaran kita, sebagaimana adanya. Ya namanya warna merah ya nggak mungkin kuning. Itu yang seadanya seperti itu. Seadanya itu maksudnya bukan seadanya karena nggak ada yang lain, bukan. Tapi seadanya itu adalah sejujur-jujurnya, sehakiki-hakikinya, sebagaimana apa adanya, bukan rekayasa. Itu. Nah, jadi itu ya, jadi selain ada, tiada. Ya, tiada di sini, apapun itu tiada. Makanya begitu kita mengklaim ini milik saya, kita akui ini ketiadaan. Ini milik saya, saat yang sama ini ketiadaan. Ini saya duduk di kursi ini sebagai camat misalnya, atau sebagai pejabat, ini ketiadaan. Jadi kursi itu ketiadaan. Memiliki apapun ketiadaan. Nah, ini kalau diulang-ulang, itu akan membangun pribadi kita yang terjaga dari eksternal yang merusak, sehingga ya kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh yang diinginkan oleh penciptanya, bukan pribadi yang manipulatif, ya kan, yang koruptif gitu. Jadi kita abadanya itu ya sebagaimana siapa? Sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita. Kita ini kan darinya kan. Sifat kasih sayang, sifat kebaikan, sifat-sifat yang positif itu kan darinya. Maka apa adanya itu, nyanya itu diberikan, gitu. Nah, mungkin itu yang bisa digarisbawahi ya, pelajaran tentang mengenal Tuhan itu seperti itu. Supaya kita nggak terjebak di konsep seolah Tuhan itu mengampuni kita, ya kan? Tuhan itu memberi kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, enggak gitu. Tapi kita harus memahaminya totalitas gitu lah, sebagaimana adanya itu. Sehingga gampangannya
hidup itu ya apa adanya. Tapi maknanya dalam Pak, ya kan, bukan apa adanya karena nggak punya apa-apa, tapi sebagaimana adanya Tuhan. Maunya Tuhan apa sih, ya begitu ya udah jalanin. Nah itu poinnya. Mungkin ada tambahan Pak Torhamun, mungkin ada tambahan. Ya, dengan penjelasan ini berarti mungkin kita sudah bisa mendapatkan sedikit yang lebih mendalam bahwa memang ada itu bukan hanya sekedar konsep. Betul. Artinya dia bisa ada di dalam pikiran kita maupun ada di luar dari pikiran kita. Kan begitu. Seperti kita balik lagi, contohnya kita ambil ini mengenai keberadaan gelas. Keberadaan gelas pun bisa ada di dalam pikiran kita, tetapi bukan gelas sebagai gelasnya, tapi ada gelas di dalam pikiran kita, adanya itu. Jadi mungkin yang bisa kita tekankan, mungkin kita fokus kepada adanya, berarti bukan kepada sesuatunya atau penampakannya. Nah itu agama-agama mengajarkan kenal Tuhan itu maksudnya itu pusat perhatiannya itu harus kepada Tuhan, bukan kepada sesuatu-sesuatunya, bukan kepada ajaran-ajaran. Kalau ajaran-ajaran itu niscaya, ajaran itu kan sesuatu, ya kan? Sesuatu yang kemudian bernilai positif, ya kan? Untuk eskalasi kemajuan setiap manusia, ya kan? Dari mulai sejak dalam rahim manusia, dalam kandungan, ya dididik dalam kandungan, kemudian masa usia kecil, bayi, balita, terus itu kan dalam aturan-aturan yang positif ya, yang agama menyebut syariat, ya kan. Nah, tapi poin yang pentingnya itu adalah justru pusat perhatian kita itu adalah mengenal Dia. Itu dalam kesadaran tadi Pak, bukan dalam apa tadi. Jadi fokus perhatian kita itu tentang mengenal Dia, ya, dalam arti memfungsikan seluruh manifestasi itu sebagaimana adanya. Jadi nggak ada manipulatif ya, gitu. Kayak gitu. Berarti bisa dikembangkan sedikit asumsi bukan asumsi ya, penjelasan tadi. Berarti bahasa lain dari manifestasi itu berarti bayang-bayang ya Pak? Iya, bayang-bayang. Artinya bayang-bayang di sini bukan secara harafiah, bayang-bayang suatu benda atau apa, tidak, tapi bayang-bayang dari penciptaan itu. Iya. Bisa dibilang begitu. Iya. Jadi itu kan kata ya, bayang-bayang itu kan bahasa untuk memudahkan agar pendekatan makna tentang mengenal ada ini lebih bisa dimengerti. Selain ada, tiada. Tiada itu dalam kurung bayang-bayang Pak. Nah gitu. Iya. Seperti bayang-bayang, ini kan bayang-bayang nih. Tadi benda itu ketika kena sorot lampu ada bayangannya. Bayangannya mustahil berkhianat. Bayangan tangan nggak mungkin berkhianat menjadi bayang kaki. Ya. Bayangan gelas tidak mungkin berkhianat menjadi bayangan piring. Tetap aja dia bayangan gelas. Nah, jadi bayang-bayang itu sedemikian rupa dia harus sesuai dengan yang menjadi sebab awal. Ya, menjadi karena ini sebagai bayang-bayang, sebagai manifestasi tadi, nggak mungkin berubah, mustahil berubah. Jadi si bayang-bayang ini harus sempurna sebagaimana adanya. Iya kan? Jadi adanya di sini adalah realitas tunggal, satu-satunya realitas. Dia memancar atau mencipta sesuatu itu bayang-bayang. Kenapa sesuatu bayang-bayang? Karena dia ketiadaan. Dia nggak bisa mandiri sesuatu. Dia berubah terus. Dia bergantung sepenuhnya. Jadi manifestasi adalah bayang-bayang untuk menggambarkan bahwa bayang-bayang itu memang
ketiadaan. Kita hari ini bisa sehat, boleh jadi besok sakit. Dan artinya bukan yang kekal kan ada jadi. Seperti itu Pak. Jadi bayang-bayang itu untuk memudahkan makna bahwa kita itu tidak ubahnya sama dengan bayang-bayang. Maka bayang-bayang adalah sesuai dengan pemilik bayang-bayangnya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Mungkin dari Bapak Ramon. Mungkin dari saya gini, pemahaman kebanyakan orang itu dalam memahami Tuhan itu, kata Tuhan itu kita sering mencari sosok. Itu bagaimana? Ya, sosok maksudnya sosok gimana Pak? Sosok Tuhan itu sendiri. Sosok Tuhan ya. Iya. Itu memang pemikiran kita seperti itu. Setiap orang yang mencari Tuhan itu perlu sosok akhirnya. Tuhan disosokkan. Sementara Tuhan itu bukan sosok. Kalau Tuhan itu bisa disosokkan berarti dia serupa dengan sesuatu ya. Tapi memang kita sulit sekali untuk tidak mengenal sesuatu tanpa sosok, karena kita berangkat dari indera ya. Kita kan pengetahuan kita itu pertama dari indera. Kita mengenal ini asin, oh ini garam, disosokkan sebagai yang asin itu garam, yang manis itu gula dan seterusnya. Bahkan kita terapkan juga kepada Tuhan. Tuhan itu harus bersosok ya kan? Dalam pikiran itu. Tapi bagaimana memutus mata rantai mengenal Tuhan tanpa mensosokkan dia? Dalilnya Pak, ini kalau bicara dalil, sampai kapanpun kita nggak bisa mengenal ada yang zatnya itu tadi, karena ini bukan sosok ya. Itu juga disebut zat sebagai kesepakatan untuk menyebut dia itu begitu ada terang benderang. Apakah dia zat? Zat itu kan kesepakatan, istilah untuk menyebut dia itu apa, dia atau ada itu apa. Juga kata apa tidak tepat. Jadi Tuhan itu bukan apa-apa, justru apa-apa bisa disebut sebagai apa-apa karena ada dulu. Jadi dulu Pak. Nah, oke silakan Pak. Jadi dia bukan sosok ya, juga bukan apa-apa, karena dia adalah realitas sesungguhnya yang ada, hanya dia tunggal. Nah, kemampuan nalar manusia hanya mampu dibatasi mengenal manifestasinya, mengenal para nabi ya kan, perilaku kehidupan nabi, historisnya ya kan, ajarannya, sampai seluruh alam semesta itu kita kenali ya kan. Lalu bermanfaat atau tidak hasil pengenalan itu aja. Tapi kalau kita memaksa mengenal sosok Tuhan, nggak akan sampai. Tidak ada makhluk yang mampu, mustahil, karena yang ada cuma dirinya. Artinya tapi kesadaran kita nggak bisa memungkiri adanya dia. Untuk membuktikannya gimana? Nggak perlu bukti. Justru kita ini yang perlu bukti, ada apa nggak kita. Faktanya kita nggak pernah ada. Faktanya kita tidak pernah ada. Buktinya 5 menit yang lalu kita nggak ada. 1 detik yang lalu kita nggak ada. Karena yang sekarang adalah bukan kita yang 1 detik, tetapi sekaligus karena kita kenali, bahasanya adalah kita yang sekarang kesempurnaan dari kita yang kemarin. Nah itu Pak. Jadi bukti bahwa kita tiada itu seperti itu. Sekarang ini kan sering musim WA itu, grup-grup WA alumni ya kan. Misalkan alumni sama-sama lulusan STA. Begitu pada kumpul reunian, ketemu sesama-sama angkatannya, mereka hanya mencoba mengingat masa lalunya. Pembicaranya tentang masa lalunya. Tapi realitasnya dia ada di masa lalu nggak? Tidak. Dia hanya mencoba
mengingat-ingat masa kecilnya, ya kan, masa remajanya yang nakal, yang lucu, yang polos. Artinya apa? Dia sudah kehilangan masa lalunya, ingin kembali ke masa lalunya untuk dikenang, ya kan. Nah, tapi itu positif sepanjang mengeluarkan hormon kebahagiaan kita, kan gitu. Tapi realitasnya nggak bisa kembali. Kamu siapa? Oh, kamu si Agus. Kok sekarang kamu tua bang? Ya jangan berubah. Artinya kita yang masa SLTA sudah hilang, lenyap, tiada. Sementara ada terus, ya kan. Ada waktu kita di SMA, di SLTA, terus ada gitu. Nah, kita kemunculan kita itu muncul yang ini itu dari muncul yang sebelumnya. Jadi kemunculan kita hari ini itu dari yang beberapa detik lalu, kemunculan demi kemunculan terus. Nah, ini namanya sosok. Jadi kemunculan demi kemunculan itulah sosok. Sementara Tuhan tidak terkenai kemunculan demi kemunculan. Kalau dia terkenai kemunculan demi kemunculan, maka dia bukan Tuhan. Nah, gitu. Silakan. Berarti kata Tuhan atau kata Tuhan itu sebenarnya buat makhluk ciptaannya hanya sekedar untuk mengetahui bahwasanya ada kuasa besar yang telah menciptakan mereka, makhluk ini, termasuk kita, dengan pengetahuan yang sudah diberikan, pengetahuan yang sudah ditanam, istilahnya tanda kutip, gitu, kepada makhluk-makhluknya agar bisa mengenal yang Maha Kuasa ini, gitu. Mungkin bisa begitu kali ya. Iya, jadi makanya sebetulnya saya ragu ya jika ada orang yang anti Tuhan itu, saya ragu. Karena seperti yang tadi Pak Erik bilang, setiap manusia itu diciptakan itu sudah lengkap perangkatnya, dia punya kemampuan untuk mengenal Tuhannya. Nah, cuman memang proses tumbuhnya itu kan ya kembali lagi, semua orang berbeda dalam proses pertumbuhannya sebagai manusia, kan. Lingkungan, pendidikan, ya kan, sosialnya dan seterusnya itu yang mempengaruhi. Tapi kesadaran akan Tuhan itu sebetulnya nggak pernah hilang atau lenyap. Kalaupun ada orang yang mengklaim bahwa dia penganut ateis, itu formalistik sebetulnya. Karena dia tanda kutip sedang mengingkari agama yang dia lihat selama ini. Bahwa agama yang dilihat selama ini atau keyakinan-keyakinan yang dilihat selama ini tidak menjawab pertanyaan-pertanyaannya, gitu. Bahkan mungkin lebih banyak dia melihat kecewanya. Karena yang dilihat adalah perilaku umat agama tertentu yang menurutnya nggak sesuai dengan nalarnya, gitu. Sehingga kemudian dia tidak mengikuti ajaran agama tertentu, sehingga mengklaim ateis lah, ya kan. Tapi sejatinya dia justru sedang mencari Tuhannya, jawabannya itu. Gitu, Pak. Mungkin kayak gitu, Pak, ya kan. Kalau kita mau. Jadi memang menarik ya, bahwa ada itu yang paling nyata, yang paling realistis atau realita itu sendiri terang benderang, tetapi dia tersembunyi di balik manifestasi atau bayang-bayang. Itu yang saya sampai sekarang itu takjub, memujinya itu Pak. Iya. Padahal kan kalau kita memang butuh ini ya, butuh perhatian yang lebih mendalam ya terhadap sesuatu. Kalau kita memperhatikan gelas gitu, ini yang ada ini gelasnya, apa ada itu sendiri, kan? Padahal yang nyata itu ya adanya itu sendiri, tapi gelasnya itu yang tidak ada, ya kan? Jadi menarik nih, Pak. Jadi tadi Pak Dago sedang mengulik hal-hal yang